Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab apa ini? Nadratun Na'im. Kali ini kita akan membahas tentang isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Ya, seperti yang kita sering ucapkan dalam suratul Fatihah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini yang mendahulukan hanya kepadamu, hanya itu berarti cuma satu. Kita tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah. Berarti selain Allah nggak boleh kita. Kita tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Termasuk kepada Rasulullah pun sekalipun tidak boleh. Ibadah harus kepada Allah. Jadi Rasulullah hanya sebagai duta. Dalam bahasa agama ini disebut Rasul. Rasul duta. Ya, yang diwakili adalah Allah. Penyampai namanya duta, Rasul. Begitu juga isti'anah hanya kepadanya. Tapi di ayat yang lain berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah. Di suratul Fatihah ini ada kesan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, tapi di ayat yang lain diminta tolong menolong. Terus bedanya di mana? Bedanya itu begini, kita mohon pertolongan itu pada hal-hal yang sifatnya di luar akal, di luar kemampuan akal, ya, supranatural, tuh, suprarasional itu kepada Allah. Contohnya, ketika kita sakit, maka kita minta kesembuhan kepada Allah. Tapi sembuh itu tidak bisa serta-merta, harus lewat prosedur ini berobat. Nah, minta obat kepada dokter. Jangan salah, minta obat kepada Allah, minta kesembuhan pada dokter, terbalik. Ya dokter sembuhkan saya, itu tidak boleh. Beri obat, karena dokter itu bisa menentukan obat ya, trial and error, percobaan dari abad ke abad. Kalau diobati pakai begini, sembuhnya begini, ini untuk ini itu. Jadi itu hasil dari uji coba berpuluh-puluh tahun, berabad-abad. Qala Ibnu Taimiyah al-isti'anah talabul auni minallah wa yutlabu min makhluk ma yaqdiru alaihi minal umur. Memohon pertolongan itu kepada Allah, kepada makhluk, ya, yang kita minta ma yaqdiru alaihi, apa yang bisa dikuasainya. Contohnya kita minta tolong kepada manusia, kalau hidup boleh, manusianya hidup, tolong saya ambilkan, atau tolong pinjemin uang, tolong ambilkan sesuatu, manusia hidup yang kita minta tolong bisa, boleh.
Tapi kalau kita minta tolong kepada yang sudah mati kita minta tolong, itu masuk kategori syirik, musyrik. Ya, contohnya kita datang ke kuburannya kuburan Mbah Jamrong. Mbah, lagi sepi nih dagang nih, tolong sih. Musyrik itu. Kan dia sudah mati. Tapi kalau si Mbah masih hidup mah, ya bisa. Butuh modal berapa gitu kan? Nah, contohnya. Boleh itu. Jadi minta tolong kepada selain Allah itu begitu. Jadi kalau masuk akal boleh. Ya, sama dengan kita menggunakan sesuatu. Contohnya pakai gelang bahar. Gelang bahar tahu kan? Bahar apa artinya? Laut ya. Jadi akar laut tuh, suka hitam. Apa ini maksudnya nih? Pakai gelang ini. Biar dianggap preman itu kan. Atau gimana, kata bisa begini, bisa begini. Itu secara kedokteran ada nggak? Dibenarkan tidak? Contohnya pakai sesuatu ada magnetnya, itu ada nggak itu kan, pakai giok segala kan? Ada nggak secara penelitiannya, ada nggak? Kalau secara penelitian dibenarkan boleh, tapi kalau tidak ada penelitian, bahkan tidak ada kaitannya, maka itu hukumnya musyrik. Kecuali kalau ada keterangan. Kalau ada keterangan boleh. Contohnya baca tertentu kan, sahabat pernah dalam perjalanan mereka kehabisan bekal, terus datang di suatu kampung minta makanan, nggak ada yang mau menjamu. Kampung itu pelit. Lalu Allah takdirkan kepala kampungnya tersengat binatang berbisa. Dengan tergopoh-gopoh utusan datang. Adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan sengatan binatang berbisa? Sahabat menjawab, bisa, saya bisa. Nah, lalu dibacakan suratul Fatihah. Bacakan suratul Fatihah. Sembuh. Tapi janji dulu ya, kalau nanti sembuh kasih makanan, ya boleh sembuh. Nah, cerita ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, kok kamu tahu suratul Fatihah itu bisa menyembuhkan? Karena Fatihah itu umul kitab, induknya kitab. Rasulullah tertawa. Terus masih ada sisanya enggak? Itu waktu dikasih itu. Nah, malah minta Rasulullah. Ya itu contohnya. Jadi kalau ada perkenan dari dalil, kalau ada dalil boleh. Betapapun menurut kita suprarasional, di atas kemampuan akal. Betapapun. Ya, contohnya bacaan-bacaan ta'awudz. Bacaan-bacaan ta'awudz kita berlindung pada Allah. Kalau sakit kita mengucapkan sesuatu lalu diusap ke tubuh contohnya. Itu ada dalilnya. Al-isti'anah bi amali salihat. Isti'anah juga bisa dilakukan dengan amal saleh. Ja'al amru al-ilahi bil isti'anah bis sabri wasalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah menyatakan isti'anah dilakukan dengan sabar dan salat. Ya, Allah menyatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nanti dalam perjalanan hidup Rasulullah, kalau beliau paleng, split namanya. Split lagi kacau. Ya, menghadapi masalah berat. Badara ila salah, beliau cepat sholat. Arih Nabi salat ya Bilal, kita rehat dulu dengan sholat. Jadi kalau menghadapi klimaks ya suatu masalah, beliau sholat. Kita diminta begitu, bukan emosi, tapi kita sholat. Sholat minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya dalam kesulitan. Ya. Dan sabar, sholat dan sabar.
Kemudian banyak ayatnya, surat Al-Baqarah 45 dan 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, mohon pertolonganlah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi kita dengan sabar. Karena ada masalah, katanya dalam sebuah buku, itu bisa diselesaikan menunggu proses, nunggu waktu. Jadi ada masalah yang selesai dengan perjalanan waktu, nunggu. Ya, kita diamkan dulu, nanti selesai sendiri. Ada masalah begitu katanya. Ada problem tertentu yang diselesaikan dengan menunggu. Kita jangan terburu-buru mengambil tindakan, nantinya salah. Yaqul Imam Tabari fi tafsir dzalik, wasta'inu bisabri ay ista'inu ala wafai bi ahdi alladzi ahatumuni kitabakum fi kitabikum min taati wa tibai amri. Kata Imam Tabari, maksud ya tafsir dari ista'inu bisabri, minta tolong dengan sabar, artinya memenuhi janjiku. Bagaimana memenuhi janjiku yang ada dalam kitab, yaitu taat kepadaku. Jadi kita waktu menghadapi kesulitan, ya kata Imam Tabari, kita ingat Allah, taat kepada Allah, nanti Allah akan memberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa pada Allah, Allah akan beri way out, jalan keluar. Jadi kita diminta bertakwa. Ingat, sadar akan hadirnya Allah. Al-insanu muhtajun ila Allah fi kulli hali wa li kulli sya'n. Manusia membutuhkan Allah pada segala keadaan. Jadi karena manusia itu lemah, manusia itu makhluk sosial, bahkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kita dari bangun sampai tidur, itu nggak bisa kita penuhi sendiri. Kita pakai sabun yang bikin orang lain. Kita pakai baju yang jahit orang lain. Bayangkan kalau kita mau pakai, bikin sendiri, nasi, nanam sendiri, waduh ya payah begitu. Kita praktis tidak bisa. Ya, jadi adanya transaksi. Nah, atas dasar itulah ya kita minta tolong. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, al-abdu muhtaju is'ana billah fi fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat wa sabri al maqturat kulliha fid dunya wa indal maut wa ba'dahu min ahwal barzakh fi yaumil qiyamah. Kata Ibnu Rajab, manusia itu selalu butuh kepada pertolongan kepada Allah. Dalam hal apa? Pertama, makmurat, menjalankan yang disuruh. Termasuk kita melakukan puasa ini. Walaupun sepintas gampang, ya, cuma kita nggak makan minum dari subuh sampai maghrib, tapi melelahkan juga gitu. Lelah, walaupun nggak manggul apa-apa, ya nahan doang, nggak makan, nggak minum. Tapi capek kan, jadi kita dibawanya dengan model hidup yang berbeda. Biasanya boleh makan, ini nggak boleh. Biasanya boleh minum, ini nggak boleh. Nah itu kalau tanpa pertolongan Allah, ya kita pasti tidak bisa selesai. Pertolongan Allah itu apa yang paling penting? Sehat. Sepanjang kita makannya enak, maka kita beribadah dengan baik. Tapi kalau sudah nggak sehat, ya ibadah yang sebaik apapun tidak bisa kita jalankan. Nah, ini yang kita penting jaga, ya. Metabolisme tubuh kita. Makan minumnya jangan sembarangan, ya. Usahakan yang bernutrisi. Nah, semua itu yang kita lakukan namanya ibadah. Rasulullah bersabda, "Ma yazalun nas fi khair ma'ajalu fitrah." Manusia ada dalam kebaikan sepanjang dia menyegerakan buka.
Artinya kalau kita bukanya tepat waktu, sahurnya tepat waktu, berarti kita sehat. Ya kan? Rasulullah pernah terlihat oleh sahabat tidak pernah wudhu seharian. Berarti itu metabolismenya bagus, nggak keluar angin, nggak buang air, bagus itu. Tahan beliau di usia yang sudah lanjut. Sudah usia 50 lewat. Nah, kita baru sejam urus. Nggak tahan. Ya, berarti sehat. Jadi menjaga tubuh ini penting buat kita. Nutrisinya harus dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, umat Islam banyak yang teledor. Wislah, kepremen kau baik. Makan semaunya. Lah udah. Belum waktunya sudah pindah alam. Nah, hidup ini kan harus dijaga supaya kita diberi kesempatan. Ya, hidup itu kesempatan. Nanti kalau Anda sudah tidak hidup lagi, kesempatannya sudah ditutup, mengecil itu. Memang masih ada kesempatan. In qata amaluh illa min salas. Masih ada 3 kesempatan. Nah, kalau hidup kesempatannya berapa? Loh, banyak. Bukan 3, tapi begitu tutup usia cuma 3. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kan sebenarnya dilakukan waktu hidup kan? Yang namanya sedekah jariyah kan dilakukannya waktu hidup. Cuma masih panjang usianya. Yang disedekahin tuh ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu itu dikeluarkan, diproduksi oleh dia waktu hidup. Yang 2 ini waktu hidup. Tapi waladin salihin sudah meninggal. Sudah meninggal anak solehnya. Nah ini. Kalau bicara anak, walad itu tidak ditentukan kelamin. Ya, kalau merujuk pada laki-laki berarti banun anak laki-laki. Kalau perempuan bintun atau banat. Tapi Rasulullah mengutakannya walad, berarti laki atau perempuan sama aja. Anak bisa memberi manfaat pada orang tua, meskipun orang tuanya sudah tutup usia. Itulah sebabnya Rasulullah menyarankan punya anak banyak. Kalau semuanya soleh, ya kan? Banyak soleh semua, lah bangga kitanya, enak. Tinggal kalau berpencar di 36 provinsi kali mampir sebulan sewang. Tuh, sudah berapa tahun muter sana sih. Kalau berhasil, bangga. Tapi kalau nggak berhasil, nakal semua, waduh. Atau orang bisa mati berdiri. Ya, kalau sukses, nah, itu intinya adalah pada diri kita. Bagaimana kita bisa mendidik. Punya anak tidak semudah mendidik anak. Mendidik itu panjang waktu. Ya, itulah. Nah, kita lanjutkan dengan materi kedua, kitab Riyadhus Shalihin. Yang sering terjadi pelanggaran itu adalah di awal semuanya sama, tapi terjadi gesekan kan, setelah gerakan terjadi sehingga longgar. Nah, Anda harus merapat lagi. Merapatnya ke arah imam, bukan ke sana. Kalau di sana nggak boleh ke sana, ke sini. Begini loh maksudnya. Kita kalau berdua nih, tadinya kan rapat, setelah gerak-gerak longgar segini, rapetin lagi begini. Ya kan biasa gitu karena. Nah, yang kedua yang sering gagal, Anda tuh mengkangkang begini nih, tuh. Sering ini, nekuknya tuh begini. Harus begini pas, tetap nggak boleh begini. Ya pasti, soalnya begini sampingnya, kaplingnya dipakai. Maksudnya kalau saya guru, Anda murid saya tak garis pakai pakai kapur yang nanti saya periksa. Melanggar kamu, geser. Begitu. Coba Anda kan sudah tua jadi nggak bisa saya gituin. Iya, kalau saya guru begitu. Coba kamu ini melanggar tuh. Nah, begitu. Ya sering terjadi gesekan tuh begitu. Kita harus ke arah sana. Kalau dari sana menghadap ke sini. Jadi titiknya itu imam. Ya?
Iya, ya kegemukan juga sama. Kegemukan jadi miring begini. Sudah tidak flat. Ya susah sih ya, namanya badan orang kadang gemuk, kadang kurus. Iya. Pasti nggak presisi setelah terjadi itu, harusnya begitu. Jadi dalam masalah ijtihad itu disarankan oleh Syekh Utsaimin, kita turun sujud itu bisa dua cara. Pertama, dengkul dulu, satu versi. Kedua, tangan dulu. Kalau kita tahu imam tangan dulu, kita dengkul, kita harus tangan. Dalam ijtihad, waktu jadi imam itu harus menyatu. Dia kunut, kita nggak kunut, kita harus angkat, walaupun kita diem. Sebaliknya kita kunut, imamnya tidak kunut, harus diem begini. Karena waktu itu kita posisi jadi rakyat. Tuh, harus ngikut pemimpin. Kalau masalah gerakan, kalau imam itu yang kan nggak bisa lihat, nggak kena. Iya, nggak lihat, nggak bisa kena, nggak kena yang melihat. Jadi teori ini belum terbantahkan. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin, belum terbantahkan oleh imam manapun. Jadi ketika kita berbeda pendapat, itu Anda sendiri. Tapi ketika berimamah harus ikut imam. Tuh pedomannya begitu. Cuma ya emang gak gampang. Ya. Bagi yang terlambat itu posisi duduknya para ulama beda pendapat di situ. Tapi kalau kita mengikuti hadis Nabi, harus ngikut imam, Pak. Posisi duduk harus ngikuti imam. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bi, harus ikuti. Berarti kita nggak seragam. Kan dia duduk akhir, kita terlambat. Jadi kita baru 2 rakaat, dia sudah 4 contohnya kan. Duduknya kan berbeda. Dia tawaruk, kita iftirash. Ya kan? Karena kita baru 2, dia sudah 4. Apa yang kita lakukan? Kalau menurut hadis tadi kita harus ikut imam. Ya? Bacaan tidak diharuskan. Yang diharuskan itu gerakannya. Karena kita nggak bisa kontrol bacaan. Kita nggak bisa kontrol bacaan. Kan bacaan itu apa kan kita nggak tahu sih membaca apa. Iya, kita boleh ada pilihan. Boleh tamat, boleh sesuai dengan kondisi kita. Nantilah sebenarnya akan dibahas lebih panjang. Kitab yang membahas ini terdiri dari 22 jilid. Baru dimulai sebagian, tapi hari Jumat kan libur kan. Hari Jumat kan diganti sementara, nah itu belum dibahas lagi. Anda tetap datang aja, nanti pasti nyampe. Jilidnya ada 22, nanti marem lah pokoknya. Kenyang nanti, gitu. Ya, saya baru melihat ada kitab seluas yang dibahas oleh Dr. Daiban. Itu kurang lebih ada 14 atau 12 atau 14 jilid. Sudah ready, tinggal dibacakan saja. Baru sebagian ini Jumat libur dulu katanya. Nanti Syawal. Ya. Baik, kita akan melanjutkan cerita tentang karomah. Kalau bahasa sini kemonesan. Kesaktian, kalau dalam ilmu silat, kesaktian para sahabat. Ini ada cerita, momen lain ya, diriwayatkan begini. Tahun kemarin sudah disampaikan kan, kemarin tuh beberapa kemonesan kan, membanyakin makanan, kan. Kali ini An Abi Hurairah
diceritakan oleh Abi Hurairah, qala ba'atsa Rasulullah asyrata rahtin ainan sariyah. Rasulullah mengutus 10 kelompok, 10 regu untuk menjadi intelijen. Jadi Rasulullah kalau mau menyerang suatu tempat, suatu golongan, beliau menyebar dulu intelijen. Yaitu biasalah ya, dalam setiap perangan begitu kan, intelnya disebar dulu. Jadi jangan sampai salah tangkap, salah sergap. Wa ammara alai Asim bin Thabit. Intelijen ini dipimpin oleh Asim bin Thabit al-Ansari. Fantalaku, lalu mereka pun pergi, berangkat. Hatta idza kanu bil had'a, sampai tiba di suatu tempat namanya Had'a. Ya, nama daerah yang asing buat kita. Pokoknya Had'an aja. Baina Usfan wa Makkah, yaitu suatu tempat antara Usfan dan Makkah. Dzukiru Lihai bin Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Mereka, ya, keberadaan mereka diketahui. Sayang intelijen kita bocor. Intelnya Rasulullah bocor gara-gara ada pengkhianatan. Kan biasa begitu kan? Jadi ada ordal, orang dalam yang khianat. Sehingga berita keberangkatan mereka untuk intel diberitahukan kepada musuh. Tuh. Namanya Banu Lihyan. Fa nafaru lahum, lalu Banu Lihyan setelah mendengar keberadaan intel yang disebar oleh Rasulullah, mereka pun diburu si intel ini, sahabat-sahabat ini. Biqaribin minhu, jaraknya dekat. Rajulin ramin faktasu atharahum. Lalu Banu Lihyan ini membawa ahli-ahli panah. Ya, orang-orang yang berbekal panah. Falamma ahassam bihim Asim wa ashabu laja'u ila maudi'in. Nah, keberadaan orang yang memburu Asim ini dan teman-teman, nah, itu diketahui. Asim juga tahu, waduh, kita dikejar. Lalu mereka berlindung ke suatu tempat, ngumpet. Fa'ahata bil qaum, ternyata ngumpetnya mereka juga diketahui. Lalu mereka dikepung. Ya. Faqalu inzilu fa'atu bi aidikum walakumul ahdu wal mitsaq alla taqtul. Lalu Banu Lihyan dan teman-teman ini berseru, menyerahlah. Insya Allah kami selamat. Insya Allah kami tidak membunuhmu. Serahkan dirimu. Ayo menyerah. Faqala Asim bin Thabit. Asim bin Thabit komandannya mengatakan, ayyuhal qaum, wahai teman-teman, amma ana fala anzilu ala zimmati kafir. Saya tidak akan menyerah. Teman-teman, ini Asim nih, kan mereka menyerah. Kalian, keberadaan kalian sudah kami ketahui. Insya Allah kalian akan selamat. Kami tidak membunuh. Nah, kata Asim komandannya, saya nggak percaya. Teman-teman, saya nggak percaya pada kalian. Sok kalau kalian mau menyerah, ya, kalau kalian beranggapan akan selamat, sok. Saya mah enggak. Allahumma akhbir anna nabiyaka. Sebelum melakukan tindakan, Asim berkata, ya Allah, beritakanlah kondisi kami kepada Rasulullah. Karena dulu kan belum ada medsos ya. Beritakanlah kondisi kami kepada Rasulullah. Ya Allah, semoga engkau memberitahu Rasulmu keberadaan kami. Faromahu bin Nabal faqatalu Asiman. Lalu mereka menghujani sahabat-sahabat ini dengan panah. Yang nggak mau turun, yang nggak mau menyerahkan diri, dihujani oleh anak panah. Asim pun syahid. Tadi itu komandannya, syahid. Wa anzala ilaihim salah satu nafar ala ahdi wal mitsaq. Akhirnya mereka 3 golongan, 3 kelompok, 3 rombongan dari Asim ini menyerahkan diri. Ya, dengan berharap mereka selamat, lalu dibuat perjanjian nego. Minhum Khubayb Zaid bin Disina wa rajulun akhar.
Di antara yang tiga ini adalah Khubeb, Zaid bin Disina, serta satu laki-laki lain tidak disebut namanya. Falammastamakanu minhum atalaku autaran kisisihim. Mereka pun dilucuti senjatanya. Panahnya diambil, tuh kayak Pangeran Diponegoro lah. Senjatanya yang melekat di tubuh mereka dilucuti. Farabatuhum biha. Mereka diikat. Alih-alih diselamatkan diikat malah. Faqala rajul tsalits hadza awal ghadar. Iya benar, mereka berkhianat. Kita mau percaya, ternyata kita diperlakukan seperti ini. Wallahi la ashabukum innali lihaula uswah wa yurid qatla fajaruhu. Kata salah seorang dari tiga yang ditangkap itu, demi Allah, jangan sampai perbuatan kita ditiru. Maksudnya kita jangan sampai menjadi contoh nih. Ini contoh gitu. Jangan sampai teman kita begini. Ya, kita ternyata ditangkap, bukan dibebaskan. Lalu mereka pun diseret, ya. Wa alajuhu fa abai ayyashabahum. Mereka dibawa ke tempat tahanan nggak mau, diseret nggak mau. Berontak, faqataluhu, lalu mereka membunuhnya. Wantalaku bi Khubeb, sementara Khubeb dibawa. Wa Zaid bin Disina hatta ba'uha, lalu mereka dijual. Khubeb ini dan Disina dijual sebagai budak. Kan asalnya perbudakan itu karena kalah perang. Mereka jual supaya dapat duit. Ba'da waq'ati Badrin fabta'a Banu Haris. Lalu Khubeb ini dibeli oleh Banu Haris. Ya, setelah dijual, Khubeb dibeli oleh Banu Haris bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa kana Khubeb huwa qatul Haris. Sementara Khubeb dulu adalah orang yang membunuh keluarga itu. Keluarga yang membeli. Ya, dulu Khubeb itu membunuh keluarga dari Haris. Terbayang tidak oleh saudara? Dibeli pisan. Nambah jengkelnya, itu kan? Tuh, wa kana Khubeb wa qatlul Haris yauma Badrin. Pada waktu perang Badar, Khubeb lah yang membunuh Haris. Ini keluarganya yang beli. Fala bisa Khubeb indahum asiran, sehingga Khubeb ditawan. Pasti dijadikan bahan siksaan gitulah. Hatta ajma'u ala qatli, mereka bersepakat untuk membunuhnya. Udah kita bunuh aja. Ini dulu yang bunuh bapak kita. Fasara min ba'di banatil Haris. Lalu sebelum terbunuh, sebelum dieksekusi, ya, Khubeb ini minjem kepada keluarga Haris pisau cukur. Untuk apa? Beliau mencukur bulu-bulunya. Bulu arinya dicukurin. Fadaraja bunayan laha wa hiya ghafilatun hatta atahu. Anak mereka, anak Banu Haris mendekat Khubeb. Ya, mereka lagi santai, dia diikat, ada seorang anak merangkang ke Khubeb. Fajatuhu mujrisahu ala fakhdhihi. Lalu si anak kecil itu didudukkan di pangkuannya. Wal Musa biadihi. Pisau cukurnya ada di tangan dia, kan dia mau nyukur tuh. Kagol mau nyukur, si anak kecil dari yang menawan itu mendekati. Faz'atan arafah Khubeb. Lalu keluarga Haris yang punya anak itu, yang bapaknya ya, ibunya, kaget, panik. Waduh, ada di tangan dia, pasti mau dibunuh ini. Karena kan mau dieksekusi si Khubeb. Faqala atakhshina an aqtulahu ma kuntu la'afna dzalik. Kata Khubeb, kamu takut ya anak ini aku bunuh? Tidak. Kami tidak pernah bunuh anak-anak. Kata Khubeb, kamu menyangka kami akan balas dendam? Enggak dendam. Kami ini anak-anak. Enggak ada dosanya. Dikiranya kan begitu kan pikiran mereka. Pasti anaknya dihabisi. Wallahi mura'aitu asiran khairan min Khubeb. Sehingga pihak Banu Haris mengatakan, aku belum pernah melihat seorang tawanan sebaik Khubeb. Ada kesempatan membunuh anaknya, dia enggak melakukannya. Fa wallahi laqad wajatu yauman yaqulu kitfan min inabin fi yadihi wa anau lam wasaqun bil hadid wa ma bimakamin tamratin.
Suatu saat sementara di karantina Khubaib itu, saya melihat, kata Banu Harits, keluarga Harits yang mengurus ini tawanan, dia pernah makan buah yang sama sekali tidak ada dimanapun. Ini salah satu bentuk ini nih karomahnya. Dia makan buah itu nggak pernah ada di mana-mana. Tapi dia bisa makan buah itu. Ya Khubaibnya itu. Wa kana taqulu innahu la rizqun, ketika ditanya dari mana itu buah itu, kok bisa ada yang bawa ke sini apa gitu? Ada orang yang bawa ke sini. Tidak, ini rizki dari Allah. Itu kata Khubaib. Falamma kharaju bi minal la haram liyaqtuluhu fil hilli. Lalu mereka menyeret Khubaib keluar dari tanah haram karena mereka juga percaya membunuh tidak boleh di tanah haram. Anehnya gitu kan? Musuh Islam juga tahu gitu. Faqala Khubaib, da'uni usalli. Sebelum dieksekusi, Khubaib minta, beri waktu aku untuk sholat. Sebelum aku dieksekusi, saya mau sholat dulu. Fatarakuhu, faraka rakaatain faqawa. Lalu mereka pun membiarkan Khubaib sholat. Beliau sholat 2 rakaat. Fa wallahi laula antasabuhu anabi jazaun lazittu. Demi Allah, kalau saja mereka tidak mengira aku takut, niscaya aku akan sholat lebih dari 2. Jadi kata Khubaib, kalau saja mereka tidak menyangka aku mengulur-ngulur waktu dengan sholat tuh, supaya agak lamaan gitu kan, saya sholatnya akan banyak, dia bilang. Tapi saya khawatir mereka mengira saya menunda-nunda, mengulur-ngulur, karena saya takut mati. Maka saya sholat cuma 2 rakaat. Allahumma ahsin adadan, waqtuluhum adadan, walatub minhum ahadan. Ya Allah, ihsihum adadan. Sedikitkanlah jumlah mereka. Jadi sebelum dieksekusi, Khubaib ini berdoa, ya Allah, jangan biarkan jumlah mereka banyak. Habisi mereka ya Allah, kata Khubaib. Wa kana Khubaib huwallazi sanna likulli muslim qutila sabran asala. Khubaib adalah orang pertama yang menginisiasi saat menjelang dieksekusi sholat. Kan ditiru oleh Ferry Budiman tuh. Ya, itu orang pertama di dunia ini adalah Khubaib. Mau dieksekusi dia sholat dulu. Yakni nabiya wa akhbaran nabiya ashabau yauma usibu khabarahum. Lalu berita ini sampai ke telinga Nabi. Fa ba'atha nasun min Quraisy ila Asim bin Thabit hina huditsu an qutila ayyutu bi syai'in minhu yu'raf. Lalu beliau mengutus orang untuk menelidiki, menolong setidak-tidaknya. Wa kana qatla rajulun min udzamaihim fa ba'atha li Asim mithlu dzullah. Saat Khubaib itu sudah dieksekusi, ya, mayatnya niat mau dipotong-potong, mau dimutilasi mayat Khubaib ini. Ya, mereka berjanji karena udah dendam itu, ya, bapaknya itu dibunuh kan waktu perang Badar. Jadi mereka berniat setelah dieksekusi jatuh aja udah wafat, ya, udah syahid, mau dipotong-potong. Begitu didengar oleh Rasulullah, mayat beliau dirubung tawon ganas. Sehingga mereka yang mau mengambil mayatnya ini pada ketakutan, lari terbirit-birit. Nah, inilah salah satu bentuk karomahnya gitu loh. Ini kan cerita karomah nih. Sampai mayatnya pun dijaga oleh tentara dari Allah dalam bentuk lebah, katanya, lebah ganas. Faja'ala Allah min rusulihim falam yaqtiru ayyaqta'u minhu syai'a. Sehingga mereka tidak mampu melakukan niat mereka untuk memutilasi tubuh dari Khubaib. Apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya dua penampakan ya yang menjadi karomah Khubaib. Pertama, saat ditawan beliau mendapatkan makanan yang tidak diransum oleh orang lain. Tuh, dia bisa dapat makanan itu, buah yang langka. Yang kedua, ketika sudah dieksekusi, mereka tidak berhasil menghinakan tubuh Khubaib dengan mutilasi,
tapi malah diselamatkan oleh Allah dalam bentuk tawon gurun tuh yang ganas. Waktunya sudah habis. Nah itulah hadirin hafidhan hafizakumullah, fenomena yang terjadi pada Khubayb, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan kita selalu berdoa khususnya di bulan Ramadan, semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi, ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.